Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Naflita dengan NIM 25042010. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi yang saya cari dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Di sini yang pertama akan masuk ke materi hukum pembangunan dan kesejahteraan umum. Hukum sebagai sarana pembangunan adalah hukum yang memiliki peran penting dalam membawa perubahan pada sistem norma dan nilai-nilai baru. Dalam setiap tahapan pembangunan, kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dengan pasal 33. Pembangunan suatu daerah yang tidak bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat rentan terhadap rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak tertentu yang memonopoli. Peran hukum dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan publik. Negara memiliki negara memiliki komitmen untuk memperkuat keselamatan dan kesejahteraan publik melalui kerangka hukum yang kuat dan kebijaksanaan proaktif. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan, kesejahteraan dan kesehatan seluruh warga negara. Masuk eh, ke materi yang kedua, yaitu ada politik hukum. Politik hukum adalah arah atau kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh suatu negara yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan sistem hukum yang berlaku. Unsur-unsur unsur-unsur dari politik hukum yaitu yang pertama ada konfigurasi politik hukum, karakter produk hukum, dan sistem hukum memiliki keterkaitan erat dengan politik hukum. Masuk yang materi yang ketiga, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatannya, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hierarki di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan undang-undang di Indonesia terdiri dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang atau Perpu, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Lanjut materi yang keempat, pembentukan peraturan undang-undangan, atau bisa disebut legal drafting. Legal drafting adalah proses perencanaan naskah hukum, termasuk perencanaan peraturan perundang-undangan dan penyusunan dokumen hukum privat. Tujuan legal drafting adalah menyusun dokumen yang jelas, tidak ambigu, sah secara hukum, mencegah perselisihan, memberikan perlindungan hukum dan memiliki kekuatan mengikat. Eh, Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ini ada 5. Yang pertama ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Masuk materi selanjutnya, yaitu penegakan hukum dan permasalahan di Indonesia. Eh, penegakan hukum, penegakan hukum di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, dihadapkan pada berbagai tantangan historis, sosial politik, dan konstitusional. Masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi reformasi, hukum, hukum dan keadilan, supremasi hukum, kualitas penegak hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka, mafia peradilan, serta perlindungan HAM dan korban. Hukum dalam pembangunan.
Hukum dalam pembangunan memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia. Seberapa ketat hukum ditegakkan akan menentukan keberadaan hukum itu sendiri. Masalah dalam penegakan hukum bersifat mu- multidimensional dan saling terikat. Materi selanjutnya sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui pengadilan, yaitu atau bisa disebut dengan litigasi, dan di luar pengadilan atau yang bisa disebut dengan non-litigasi. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata, baik melalui proses mediasi pengadilan maupun di luar pengadilan. Ada juga alternatif penyelesaian sengketa. Itu dapat memberikan hasil yang lebih baik tanpa melalui proses pengadilan yang memakan biaya dan waktu. Materi selanjutnya, hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan gugatan, proses persidangan, pembuktian, dan perdamaian. Dalam rangka sistem mediasi, hukum acara meliputi ada pertama acara perdata. Acara perdata itu eh, adalah rangkaian peraturan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa hak-hak perdata antara individu atau badan hukum di pengadilan. Tujuan dari hukum acara perdata ini yang pertama menjamin terlaksananya hukum perdata secara adil dan tertib. Yang kedua, mulai dari pengajuan penggugatan, proses pemeriksaan, pengumpulan bukti, hingga eksekusi putusan. Prinsip prinsip dalam hukum acara perdata meliputi prosedur yang adil, transparan, dan memberikan keselamatan yang sama bagi semua pihak. Yang kedua ada hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah aturan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan persidangan hingga pelaksanaan hukuman. Tujuan dari hukum acara pidana ini memastikan proses peradilan pidana berjalan adil, melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa, serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan pidana. Hukum acara pidana juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Yang ketiga ada hukum acara peradilan. Hukum acara peradilan adalah prosedur yang mengatur tata cara penyelesaian perkara yang berkaitan dengan urusan keagamaan seperti perkawinan, perceraian, dan waris bagi umat Islam. Peradilan agama merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang khusus menangani perkara keagamaan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Acara ini biasanya mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku umum, namun disesuaikan dengan ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang terkait. Masuk materi selanjutnya, sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan hak Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan, sehingga integritas dan sikap aktif argumentatif hakim sangat diperlukan dalam pemeriksaan perkara. Eh, Terdapat juga perbedaan kewenangan presiden dalam kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah amandemen amandemen Undang-Undang 1945. Materi selanjutnya, pembuktian.
Pembuktian adalah upaya menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang diajukan dalam persidangan. Sistem pembuktian ini, eh, sistem pembuktian adalah suatu peraturan mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan, penguraian alat bukti, dan cara-cara bagaimana alat bukti itu digunakan. Serta bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Materi selanjutnya, alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang diatur oleh undang-undang dan dapat dipergunakan di persidangan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum, sehingga hakim memperoleh keyakinan untuk memutus perkara. Adapun beberapa jenis alat bukti, yang pertama meyakinkan hakim tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa. Yang kedua, menegakkan hukum dalam proses peradilan. Yang ketiga, menentukan salah atau tidaknya pihak yang berperkara. Yang keempat, atau yang terakhir, menentukan pembenaran dalil gugatan. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Si kesimpulan dari materi yang saya paparkan, hukum hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan dan mencapai kesejahteraan umum. Politik hukum menentukan arah kebijakan hukum suatu negara, sementara hierarki peraturan undang-undangan memastikan keselarasan hukum. Proses legal drafting yang baik menghasilkan peraturan yang jelas dan efektif. Penegakan hukum yang kuat adalah kunci keberhasilan pembangunan dan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi. Hukum acara mengatur proses peradilan, sementara sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman harus independen dan berintegritas. Pembuktian dan alat bukti memegang peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.